Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Citra Negara dengan NPM 225506117. Saya berasal dari kelas PSTID dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian tugas akhir. Dan di sini saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Ada 4 perangkat, yaitu 2 switch dan 2 PC. Di sini kita menggunakan switch 2960. Langsung kita drag saja. Nah, lanjut kita menggunakan PC. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, switch ini adalah sebuah perangkat atau sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat menjadi satu local area network atau menjadi satu LAN. Seperti itu. Nah, selanjutnya udah kita drag ke 4 perangkat ini. Nah, kita akan ganti nama untuk setiap perangkatnya. Ini saya akan beri nama switch 1 atau S1. Begitu juga dengan ini S2. Lalu ini saya beri nama PCA. Dan ini PCB. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi display name-nya, kita akan menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Nah, untuk kedua switch, saya akan menggunakan kabel crossover. Kenapa? Karena kabel crossover ini digunakan untuk dua perangkat yang sama. Ini akan saya hubungkan dengan port fast Ethernet 01 dan di sini juga dengan port fast Ethernet 01. Nah, lanjut saya akan menghubungkan PCA dan juga switch yang satu dengan menggunakan kabel straight through. Di sini saya akan gunakan dengan port fast Ethernet 0 dan di sini menggunakan port fast Ethernet 06. Dan saya akan hubungkan juga ke PCB-nya dengan port fast Ethernet 0 dan port fast Ethernet 018. Nah, di sini kita tunggu saja dan mungkin teman bisa dilihat bahwa sunnya di sini ada yang oranye atau belum hijau, itu tandanya masih menghubungkan. Jadi kita tunggu sebentar saja. Nah, bisa dilihat di sini semuanya sudah hijau. Oke, nah lanjut kita akan setting IP-nya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP yang kita gunakan, itu sudah ada di modul. Kita klik konfigurasi, terus klik fast Ethernet 0. Nah, di sini langsung saja kita masukin uh, IP address PCA 192.168.1.10. Oke. Nah, ini sudah terotomasi subnet masknya. Jadi langsung aja kita X. Coba kita cek dulu. Oke. 192.168.1.10. Oke. Nah, lanjut kita ke PCB-nya, ke Ethernet 0. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan port fast Ethernet 0 ini menjadi IP yang sesuai dengan di modul. Agar nantinya PCA dan PCB ini juga bisa berkomunikasi gitu melalui switch. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu bahwasannya IP-nya benar, karena nanti kalau misalnya IP-nya ada yang typo atau salah, itu akan sangat bermasalah. Oke, sudah benar. Nah, lanjut kita akan mengkonfigurasikan switch-nya. Nah, kita ke sini, kita klik. Nah, kalau misalnya kita mau mengkonfigurasikan switch-nya, itu kita ke CLI. Nah, di sini langsung kita enter aja. Nah, dia nanti akan keluar kayak switch, lalu tanda kayak
lebih besar dari gitu. Nah, di sini kita akan mengakses switch commands-nya itu menggunakan enable. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa command yang akan kita jalankan kepada switch ini. Langsung aja kita klik enable. Nah, dia langsung akan masuk ke uh, apa privilege kayak mode privilege-nya gitu. Nah, lanjut kita akan menggunakan configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi. Nah, oke. Oke, nah ini sudah. Nah, lalu lanjut kita akan mengganti nama switch-nya dengan menggunakan hostname S1. Nah, yay, sudah berganti dari switch menjadi S1. Nah, lanjut kita akan menggunakan uh, no IP domain lookup. Nah, di sini ini tuh buat nge-prevent atau menghindari dari apa sih biar nggak bisa dilihat oleh pengakses lain. Jadi domain sistem kita ini tidak bisa dilihat oleh yang mencoba untuk masuk gitu. Nah, lanjut saja kita enter. Nah, lalu untuk menghindari akses-akses yang tidak diinginkan untuk ke switch ini dan nantinya dia akan mengacak-acak switch yang sudah kita konfigurasi, maka kita akan menggunakan mengkonfigurasikan password dengan menggunakan enable secret class line console 0. Password yang akan disetting adalah Cisco login lalu exit. Nah, maksud dari ini adalah kita akan men-settingnya ke Cisco dan juga akan digunakan untuk login dan lalu dia akan exit dari configure line atau configure untuk password ini. Nah, lanjut kita akan men-setting IP address kita dengan kode interface VLAN 1. Lalu kita masukin IP address-nya, IP address, bener nggak gitu ya? 192.168.11. 192.168.11. Oke, nah lanjut. Oh iya, lupa. Nah, di sini aku kelupaan untuk masukin subnet mask-nya. Di sini kita klik juga, kalau beda sama yang PC tadi, kalau misalnya subnet mask-nya ini udah langsung terkonfigurasi. Nah, tapi kalau di CLI enggak. Nah, ini udah berhasil, lalu klik no shut. Oke. Nah, di sini selanjutnya aku akan menambahkan kayak message of the day atau banner MOTD yang akan kayak nge-warning semua orang yang mencoba untuk masuk ke switch ini gitu. Nah, langsung aja kita ketik kodenya yaitu banner MOTD, nah habis itu tanda pagar. Oke. Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted
to the full extent of the law unless you're me. Oke, nah ini aku tambahin sebenarnya unauthorized access is strictly prohibited and persecuted to the full extent of the law unless you are me, ini aku tambahin gitu. Nah, lanjut kita kasih tanda pagar. Nah, sebenarnya untuk tanda pagar ini tuh bisa karakter apa aja, nggak harus tanda pagar. Nah, tapi asalkan untuk yang digunain itu tuh eh, sama atau konsisten sama yang ada di banner MOTD tadi. Kalau misalnya kita pakai kayak tanda add itu nggak apa-apa gitu. Oke, oke. Terus kita klik exit. Nah, oke. Nah, selanjutnya kan kita udah nge-config dari panjang-panjang tuh. Nah, selanjutnya kita akan nge-save konfigurasi yang sedang berjalan saat ini. Nah, di sini kita menggunakan kode copy running config start up config. Nah, langsung saja kita enter. Oke, destination file name startup config. Langsung kita enter lagi. Nah, yay, sudah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya, kan tadi kita udah manuin konfigurasi-konfigurasinya tuh, dan kita juga udah nge-save. Nah, selanjutnya kita akan show running config untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, nah ini sangat-sangat panjang, show running config-nya lumayan panjang gitu. Nah, ini dia dari sini. Yay, nah itu tandanya dia sudah berhasil. Nah, lalu, nah ini kalau misalnya kita mau uh, apa sih display iOS versionnya biar kayak switch-nya ini jadi lebih informatif. Nah, coba kita masuk show version. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya ini uh, kayak apa sih informasi tentang si switch-nya ini gitu. Oke, tuh lihat, lihat, lihat. Oke, nah lanjut. Nah, selanjutnya kita akan ngecek status dari interface yang terkonek. Nah, coba kita lihat ya. Karena kan tadi kita pakai port 006 dan 018 kalau nggak salah ya. Show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat ini itu yang up dan ini yang up. Nah, ini benar banget ya. Karena untuk di PCA-nya itu kita menggunakan 06 dan untuk di switch-nya kita menggunakan 01. Nah, jadi ini adalah kayak up dan down-nya ini status dan juga protokolnya ini menunjukkan bahwasannya port apa yang kita gunakan gitu atau interface apa yang kita gunakan. Oke, nah mungkin setelah itu, setelah yang switch yang satu, kita akan lanjut ke switch yang kedua. Nah, ini ke switch yang kedua. Nah, lanjut kita ke CLI. Nah, sebenarnya switch yang kedua ini sama aja kayak konfigurasi switch yang pertama. Nah, bedanya adalah di IP-nya aja, sama di namanya aja gitu. Nah, seperti yang tadi kita akan masuk uh, ke komen atau ke mode komen dengan menggunakan enable.
enable. Nah, dia sudah berganti. Ini tandanya dia udah berprivilege. Lanjut kita masuk ke mode configure terminal. Nah, kalau udah masuk ke configure terminal ini, dia tuh bakal masuk ke configuration mode-nya gitu. Nah, lanjut kita akan mengubah nama switch ini menjadi uh, S2 dengan menggunakan kode hostname. Nah, dia sudah berhasil berganti. Nah, lanjut kita masukin no IP domain lookup. Nah, ini untuk melindungi IP switch kita dari pengakses yang berusaha untuk mengakses switch kita. Gitu. No IP domain lookup. Jadi nanti domain name sistemnya itu di disable gitu. Nah, lanjut. Di sini kita bakal nambahin password. Biar apa? Biar untuk menghindari orang-orang yang berusaha untuk mengakses switch yang udah kita uh, configure ini. Nah, jadi kita bakal pakai configure password. Enable secret class line password. Passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit. Nah, ini sama seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, lanjut kita akan menambahkan banner MOTD. Ini semacam warning untuk yang berusaha untuk mengakses configuration mode-nya. Nah, langsung aja kita enter on unauthorized access is strictly prohibited. Persecuted. Nah, ini karena kayak kepanjangan jadi kayak wow. Nah, ini seperti yang udah dijelasin tadi, harus diakhiri dengan karakter yang udah kita taruh di line sebelumnya, yaitu pagar. Nah, sebenarnya bisa pakai tanda @ itu juga nggak apa-apa, asal konsisten gitu. Nah, lanjut. Nah, lalu kita klik exit. Oke. Nah, lalu di sini kita akan um, menyimpan konfigurasi yang udah kita buat tadi. Copy, running, config, start up, config. Nah, terus kita enter. Yap, enter lagi. Oke, nah ini udah ke save. Nah, lalu kita akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Itu kita akan masukin show running config. Nah, ini dia yang sedang berjalan itu. Nah, terus lanjut kita akan, ini kalau misalnya kita mau ngelihat iOS version dari switch ini, show version. Nah, ini jadi kayak lebih lengkap gitu. Di sini ada model number-nya, terus model revision number, terus motherboard serial number. Jadi sangat-sangat lengkap gitu. Nah, lanjut. Kita akan ke show IP interface brief. Tapi sepertinya ada yang salah ya. Sepertinya ada yang salah gitu. Karena aku tadi belum nganuin interface VLAN-nya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Kita lanjut kita masuk ke configure terminal. Oke. Nah, lanjut kita masukin interface
VLAN 1. Oke, interface VLAN 1. Uh. Nah, lanjut kita klik IP address-nya 192.168.1. Oke, 1.2. Nah, jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah benar, kita enter. Nah, lanjut kita klik no shut. Oke. Nah, tapi ini dia belum apa ya, belum ke save gitu. Nah, jadi kita coba kita exit dulu. Nah, jadi kita harus ke show running config lagi. Kita exit lagi. Ke copy running config. Di copy running config start up config. Nah, yaps. Oke, nah ini berarti dia sudah ke save. Nah, lanjut kita ke show IP interface brief. Nah, di sini kita bakal ngeliatin interface apa aja yang digunakan. Nah, benar banget tadi aku menggunakan 018 dan juga 01 untuk di bagian switch 2-nya. Oke, nah sepertinya sudah selesai. Ini sudah kita udah kita konfigurasi. Nah, lanjut kita akan mencoba untuk ngeping ke semua device dari PCA. Apakah konfigurasi yang kita gunakan itu atau konfigurasi yang udah kita lakuin itu berhasil atau enggak. Nah, lanjut kita ke desktop, command prompt, dan coba kita ping ke, misal aku mau ping ke PC 2, berarti kita masukin IP address PC 2-nya atau PC B-nya. 192.168.1.11. Nah, coba kita enter. Yeay lah. Nah, langsung ada reply, ada jawaban, yaitu pinging dan reply from 192.168. Nah, ini tandanya dia berhasil. Nah, sekarang coba kita ping ke switch 2-nya. 192.168.1.2 ya. Bismillah, coba kita coba. Oke. Kita lihat kok lama ya. Oke, ini tandanya RTO. RTO ini apa? Jadi dia itu kayak sedang memproses pengiriman data atau pengiriman sinyal kepada perangkat-perangkat yang sedang tersambung. Nah, tapi itu tandanya bukan gagal, tapi dia sedang mengirimkan. Nah, tapi kemungkinan besar itu ada sesuatu atau hal yang uh, gagal di bagian apa sih peng pengkonfigurasiannya gitu. Karena tadi aku juga salah, harusnya dimasukin IP address-nya dulu baru nge-save, tapi ternyata tadi IP address-nya dimasukin belakangan. Nah, tapi udah di-save jadi akhirnya bisa juga gitu. Nah, lanjut kita ke switch satunya 192. Ini gini aja lah. Coba kita ping. Nah, seperti ini RTO lagi ya, request time out, tapi gak apa-apa. Oke, nah ini dia. Nah, ini udah ke semuanya, udah aku coba. Nah, selanjutnya coba kita dari PCB-nya. Kita coba dari PCB-nya. Ini aku mau ngeping ke PCA. Oke, nah ini langsung ke reply. Dia nggak ada RTO atau request timeout-nya.
Nah, lanjut coba aku mau ping ke switch satu. Kayaknya ini RTO lagi deh. Oke, tapi bisa. Oke. Nah, lanjut. Coba aku mau ngeping ke PC eh ke switch 2. Oke, nah kayaknya ini bakal RTO lagi, tapi seperti yang udah jelaskan, uh, request timeout itu tandanya kemungkinan besar uh, konfigurasi yang dijalankan itu ada yang salah gitu. Nah, tapi dia berhasil. Nah, sebenarnya request timeout ini artinya itu kayak sedang menghubungkan gitu. Jadi sedang loading atau sedang diproses gitu. Nah, sepertinya sekian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir ini karena sudah saya coba semua dan juga sudah berhasil. Terima kasih. Semoga bermanfaat.